3 hari untuk akhirnya merayakan ulang tahun ke-8 BTS debut. Tetapi untuk merayakan momen dan kenangan, tidak perlu menunggu sampai 13 Juni, jadi BTS telah menghadiahkan ARMY. Menurut kalender Vesta, sebuah BTS Room Live adalah video berdurasi hampir 10 menit yang menunjukkan para pria menyanyikan lagu mereka yang paling bermakna, dimulai dengan I Like It, lagu dari album debut mereka Too Cool for School, yang menggambarkan perasaan seseorang yang belum melupakan pasangannya. Mungkin emosi semacam ini diceritakan oleh mata seorang remaja yang sedang berjuang untuk melepaskan gadis cantik ini. Melanjutkan dengan Look Here, ini album studio debut Dark and White. Lagu ini tentang menjadi apapun yang diinginkan gadis itu hanya untuk mendapatkan perhatian dan membuatnya jatuh cinta padanya, seperti yang sudah dilakukan anak laki-laki itu. Penting untuk dicatat bahwa V telah bermain sebagai MC di acara BTS Room Live itu. Entah bagaimana, gabungan dua lagu ini mungkin menjadi cara BTS mulai menggoda ARMY, dan keduanya berakhir di sini, di puncak kesuksesan dan sejarah. Belum selesai, Save Me diputar di latar belakang sementara para pria semua berpakaian dengan warna yang serasi dan bersenang-senang. Dalam BTS Room Live, baik Jin dan Suga bahkan menggabungkan pakaian menjadi warna hijau, biru, dan hitam paling dominan di pakaian mereka. Namun latar belakang antara warna pastel muda, seperti lavender hingga ungu, mungkin cocok untuk Jungkook, kuning bebek, dan sedikit merah muda. Orang-orang terlihat bercanda di antara mereka. Mungkin mengingat saat-saat mereka membawakan lagu-lagu ini di atas panggung dan seberapa besar mereka telah berkembang. ARMY mungkin sangat emosional saat menontonnya juga. Save Me BTS adalah lagu yang menyentuh hati tentang bagaimana cinta seseorang dapat membantu menyelamatkan seseorang dari kedalaman kegelapan. Ini mengungkapkan keinginan yang menenangkan kasih sayang seseorang yang Anda cintai. Liriknya halus dan menangkap keseluruhan nuansa lagu. Musiknya manis dengan nuansa yang tenang. Lagu ini mencerminkan getaran yang lebih membumi yang jelas diinginkan oleh BTS. Daya tarik Save Me adalah bagaimana setiap orang dapat mengidentifikasi dengan emosi yang diucapkan dalam lagu tersebut. Penggemar dan pendengar biasa akan tertarik dengan demonstrasi tentang apa yang kita semua lalui dalam hal percintaan. You Never Walk Alone, album di mana ARMY terus menciptakan banyak teori karena mereka memulai dengan Wings, dan yang telah membuat BTS mencapai industri Amerika bersama dengan penggemar baru dari Barat dimasukkan dalam Room Live dengan outro Wings, sebuah lagu yang mewakili kebutuhan akan kebebasan, sebuah emosi yang sangat dimengerti oleh remaja dan orang dewasa yang berada di bawah tekanan. Adegan lucu dilakukan ketika Jin mulai menyanyikan Pied Pepper, terutama karena kemarin BTS telah merilis seluruh ujian, berharap ARMY sukses dan yakin mereka akan mendapat 100, padahal kenyataannya bahkan orang-orang dari BTS saja tidak bisa. Hanya J-Hope dan Jungkook yang berada di atas dengan 82,5. Pied Pepper adalah lagu BTS dan itu melakukan yang terbaik, mengatasi masalah sosial melalui musik riang mereka. Dalam hal ini, sifat obsesif penggemar awalnya berasal dari kata fanatik. Sejalan dengan fokus karir panjang band dalam mendesak penonton muda mereka untuk mengejar mimpinya sendiri, lagu Mellow No Disco dari BTS ini berfungsi sebagai pengingat menyenangkan untuk ARMY bahwa boyband bukanlah segalanya dalam akhir hidup. Dalam industri yang tergantung pada selera dan kasih sayang penontonnya, pendekatan jujur BTS terhadap bahaya dari dedikasi yang intens dari penggemar dan peran band sebagai pengalih perhatian dalam kehidupan orang-orang itu. Sekarang berhentilah menonton dan belajar. Orang tua dan bosmu membenciku, kata RM dalam bait pertama, mengacu pada waktu yang dihabiskan penggemar untuk menyerap konten terkait BTS dan bagaimana hal itu mengalihkan perhatian mereka dari kehidupan sehari-hari. Saya tahu Anda tidak memutuskan apa yang Anda suka. Hentikan menafsirkan video musik nanti, lirik dari Pied Pepper. Dipenuhi dengan cinta yang kuat dan liris, kasih sayang yang hangat terdengar melalui melodi yang lembut dan rap yang ringan, mengubah lagu dari tekanan yang pahit menjadi ode paduan dari BTS kepada penggemar mereka, dipenuhi dengan kelembutan dari seorang ayah. Terakhir dan hampir melakukan kickboxing seperti di konser online mereka Map of the Soul One. Garis rap dimulai dengan sementara garis vokal berusaha memisahkan mereka dan menghindari kekerasan, semua antara tawa dan senandung. Room Live selesai dengan Telepati dari album studio terakhir mereka B. Sebuah lagu yang dikenal ditulis hanya dalam 30 menit beberapa tahun yang lalu.
Nama album BTS yang menampilkan lagu ini adalah B, dan secara tematis, proyek itu didasarkan pada apa yang dialami band secara emosional dan profesional sebagai akibat dari COVID-19. Jadi, dapat dimengerti di beberapa jalurnya, anak laki-laki tersebut membahas masalah terpisah secara fisik dari basis penggemar setia mereka, yang berjumlah jutaan karena tindakan penguncian di mana-mana yang telah diberlakukan. Dan menurut Jin, ini realitas yang menjadi dasar telepati. Kata telepati tentu saja berpusat pada konsep mampu berkomunikasi dengan seseorang secara mental sebagai lawan verbal. Dan secara tidak langsung, itulah pesan yang disampaikan BTS, bahwa mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan penggemar mereka meskipun jauh dari mereka. Sebenarnya ini adalah band yang secara teratur menunjukkan apresiasi kepada pengikut mereka melalui musik mereka. ARMY tahu bahwa mereka dihargai. Memang orang tidak bisa tidak merasakan hal ini karena misalnya artis favoritmu menyebutmu sebagai orang yang paling istimewa dan hal semacam itu. Dalam kasus khusus ini, mereka melakukannya dalam konteks pemisahan paksa dari ARMY. Dalam Festa 2021, dengan lebih banyak konten yang akan datang, BTS benar-benar tahu bagaimana membuat Juni menjadi bulan yang menggemaskan dan berkesan bagi ARMY. Dengan bantuan staf mereka yang luar biasa, tentu saja yang siap memenuhi semua harapan dan cinta. Di sisi lain, ARMY percaya mereka mungkin akhirnya mendapatkan pertunjukan OST BTS World di Master Sewuzu 2021. Baru-baru ini, BTS mengumumkan 2021 Master Sewuzu sebagai bagian dari acara perayaan selama 2 minggu mereka, Festa 2021 untuk ulang tahun ke-8. Sejak itu, ARMY berspekulasi tentang daftar lagu potensial untuk konser streaming langsung online selama 2 hari. Karena judul acara Sewuzu diterjemahkan menjadi mikrokosmos, lagu BTS yang terkenal itu tampak seperti pesan yang jelas. Sekarang, tempat untuk acara tersebut, Stadion Olimpiade Seoul, juga dikenal sebagai Stadion Olimpiade Jamsil, sedang disiapkan untuk acara tersebut. Hal ini menambah lebih banyak spekulasi dan teori. Dengan apa yang tampak seperti banyak planet yang mengelilingi area tersebut, sangat cocok untuk konsep mikrokosmos. Beberapa aspek dari desain, bagaimanapun, menempatkan satu dalam pikiran beberapa lagu BTS lainnya. ARMY telah menunjukkan kemiripan planet dengan cover art dari soundtrack asli untuk BTS World, video game mobile BTS oleh Takeoni Company Corp, dan Netmarble. Banyak yang percaya bahwa ini berarti BTS mungkin akan menampilkan beberapa lagu dari OST. Soundtrack termasuk kolaborasi dengan artis musik barat seperti Charlie XCX, Zara Larsson, dan Juice WRLD, serta lagu-lagu instrumental. Satu lagu non-kolaborasi adalah Heartbeat, single utama, sehingga banyak yang berharap bahwa lagu itu bisa dibawakan. Mengingat liriknya jelas merupakan surat cinta untuk ARMY, itu akan menjadi lagu yang sempurna untuk dinyanyikan untuk perayaan ulang tahun BTS. Beberapa ARMY yang lewat juga melaporkan bahwa mereka dapat mendengar latihan, dan sepertinya kami juga akan mendapatkan beberapa pertunjukan solo yang menarik. Hari pertama Sewuzu dimulai pada 13 Juni pukul 18.30. Hari kedua juga dikenal sebagai versi tur dunia dan termasuk lagu-lagu berbahasa asing dimulai pada 18.30 malam pada 14 Juni 2021. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.